Episode 46. 6 bulan setelah badai itu berlalu, hidup Albi dan Nia perlahan menemukan ritmenya kembali. Luka lama memang belum sepenuhnya hilang, tapi cinta mereka tumbuh dengan cara yang lebih dewasa, lebih tenang, namun jauh lebih dalam. Bulan madu ke Eropa seolah menjadi penutup dari masa kelam yang pernah mereka lalui. Kota demi kota mereka lewati sambil bergandengan tangan, tertawa tanpa beban, saling menguatkan tanpa perlu banyak kata. Kini mereka kembali ke Indonesia. Albi kembali tenggelam dalam kesibukannya sebagai dokter, sementara Nia menjalani hari-hari Nia di rumah, melanjutkan kuliah online dengan jadwal yang fleksibel. Namun, beberapa hari terakhir ada yang berubah. Nia merasa tubuhnya tidak seperti biasanya. Mudah, lelah, emosinya naik turun tanpa alasan jelas. Hal-hal kecil yang dulu bisa ia lewati dengan senyum, kini membuat dadanya terasa sesak. Ketika Albi pulang terlambat, pikirannya langsung dipenuhi prasangka yang bahkan ia sendiri tak mampu jelaskan. Tangisnya datang tiba-tiba. Albi kebingungan. Ia mencoba menjelaskan, meyakinkan, memeluk, namun air mata Nia tetap jatuh, yang membuat Albi semakin heran. Nia mulai menginginkan makanan-makanan yang selama ini justru ia hindari: seafood, lobster, kepiting. Setiap kali Albi membelikannya, wajah Nia langsung berbinar, seperti anak kecil yang mendapatkan hadiah paling ia inginkan. Dan Albi hanya bisa menatap istrinya penuh tanya. Hingga pagi itu, Albi baru saja selesai berolahraga ketika suara benda jatuh terdengar dari kamar. Bunyi itu membuat jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia berlari, membuka pintu dengan napas terengah, dan mendapati Nia tergeletak, tak sadarkan diri. Nia! Panik, takut, semua bercampur jadi satu. Dengan tangan gemetar namun kepala tetap berusaha dingin, Albi memeriksa istrinya. Tekanan darah rendah dan tubuhnya terlalu lelah. Tanpa ragu, Albi membawanya ke rumah sakit dan meminta pemeriksaan menyeluruh. Waktu terasa berjalan lambat, hingga akhirnya Dr. Cecil keluar dengan senyum yang tidak biasa. Dokter, Albi, selamat. Satu kata itu membuat dunia seakan berhenti. Nona, Nia hamil 5 minggu. Albi membeku, dadanya terasa penuh, matanya panas. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, air mata jatuh tanpa bisa ia cegah. Ia tertawa kecil di sela isaknya, bahagia dengan cara yang hampir menyakitkan. Kabar itu menyebar cepat. Kakeknya menangis haru. Orang tua Nia datang dengan wajah penuh syukur. Dan hari itu, sebuah pintu lama yang selama ini tertutup rapat akhirnya terbuka. Camelia datang. Mamanya berdiri di depan Nia dengan tubuh gemetar. Bersama Bisari, air mata Camelia jatuh tanpa bisa dihentikan. Ia meminta maaf dengan suara yang patah, dengan penyesalan yang selama ini ia simpan sendiri. Ia bercerita tentang ketidakberdayaan, tentang ketakutan, tentang cinta yang tak pernah benar-benar pergi meski terpaksa terpisah. Camelia berkata, dia sangat mencintai Nia, tapi dia menyesal karena tak berani menentang keputusan itu, dan akhirnya membiarkan Nia menderita. Camelia sangat meminta maaf pada putrinya itu. Nia menangis, tangis yang berbeda dari sebelumnya, tangis yang akhirnya membuat dadanya terasa ringan. Untuk pertama kalinya, ia tahu ia tidak dibuang, ia dicintai. Hanya saja cinta itu pernah kalah oleh keadaan. Albi berdiri di sisi istrinya, menggenggam tangannya erat. Hatinya lega. Ketakutan terbesar Nia selama ini, takut tak dicintai, takut tak mampu membahagiakan anaknya kelak, akhirnya sirna. Albi berterima kasih pada Bisari, wanita yang telah menjaga Nia dengan sepenuh hati. Dan Bisari membalasnya dengan senyum penuh air mata. Berterima kasih karena Albi mencintai Nia seperti yang seharusnya. Tentu saja, ucap Albi pelan, menatap istrinya. Dia istriku, dan aku mencintainya. Nia tersenyum, senyum yang utuh, senyum seorang perempuan yang akhirnya merasa aman dan pulang. Namun, jauh di dalam kebahagiaan itu, seolah semesta berbisik pelan bahwa mungkin suatu saat cinta mereka akan diuji lagi. Mungkin bukan tentang kehilangan, melainkan tentang bagaimana mereka melindungi kebahagiaan yang telah susah payah mereka bangun bersambung.